Ya, halo Sobat Film Saya sekalian, kembali lagi. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang barusan terjadi dan masih terjadi sampai sekarang, tentang kekosongan kontainer yang terjadi di seluruh dunia sekarang. Kekosongan kontainer, eh, kontainer kosong yang untuk dipakai untuk ekspor. Nah, kemarin saya sempat ngobrol diskusi sama temen, jadi katanya itu kontainer sekarang harganya naik 5 kali lipat kalau kita mau pakai untuk ekspor. Jadi yang kalau seandainya yang dulu kita cuma bayar $500, mungkin sekarang kita mesti bayar $2.500 untuk satu kontainer. Nah, setelah diskusi-diskusi saya menangkap sebuah benang merah fenomena yang terjadi ini, mungkin seperti ini. Jadi ceritanya gini dulu. Kalau pami kita mau ekspor barang, kan kita butuh kontainer. Kontainer itu sendiri ada dua jenis ya, kontainer 20 feet sama yang 40 feet yang umum dipakai. Kontainer 20 feet itu biasa untuk dipakai hmm, barang-barang yang dimensi padat, dimensi kecil, padat dan berat. Contoh kayak beras mungkin sama gula, beras dan gula ya. Sedangkan kalau kontainer yang 40 feet itu barang-barang yang dimensinya gede, dimensi gede dan nggak terlalu berat, makanya dimensi itu 2 kali lipat 40 feet gitu ya, lebih panjang. Nah itu biasa mungkin kayak barang-barang kayak peralatan elektronik, baju, sendal ya, alas kaki sendal dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, eh, pada waktu bulan 4, 5, 6, 7 itu kan kita sibuk sama corona. Jadi semua negara itu berlakukan hampir semua negara berlakukan lockdown. Akhirnya pabrik-pabrik di mana pabrik-pabrik itu nggak berproduksi. Hampir semua pabrik-pabrik di dunia itu sama sekali nggak berproduksi. Akhirnya yang kena kejadian ini akhirnya mm, pengiriman kapal, yang punya kapal ya, shipping line yang punya kapal itu menurunkan juga jumlah kapal yang mereka jalankan. Kenapa? Karena mereka nggak ada barang untuk diangkut ya. Karena pabrik stop, mereka nggak ada barang untuk diangkut ke antar negara gitu ya. Berkuranglah jumlah barangnya. Akhirnya mereka, daripada mereka jalankan kapal itu paksa dengan volume nggak penuh ya, atau sangat ya apa, rendah banget dia punya okupasi volumenya, akhirnya beberapa kapal di stop sampai situ dulu. Setelah jalan, sekarang bulan 9, 10, 11, Cina sudah recover ya. Tingkat infeksi corona udah berhasil mereka tekan dan pabrik-pabrik itu udah mulai jalan di sana. Ya, pabrik-pabrik udah mulai jalan, mereka udah mulai ekspor barang-barangnya kembali, dan ini diperparah pada saat akhir-akhir tahun ini di mana demand untuk permintaan di US dan Europe, ya Eropa sama US, itu kan mendekati Natal, mereka stok untuk mendekati Natal, sama juga mereka stok barang untuk menghadapi corona ini. Anggap ya, mereka untuk stok untuk Natal dan stok untuk corona ini. Jadi mereka kayak stok untuk corona itu ya berarti barang-barang yang mereka perlukan, barang elektronik lah, ya kan. Terus eh untuk barang-barang untuk exercise, untuk olahraga segala macam, terus pernak-pernik untuk Natal dan lain-lain, dan itu semuanya kebanyakan di Cina untuk produksi. Nah, singkat cerita, Cina sudah mulai ekspor barang ke sana terus dan mereka lagi minta tinggi-tingginya, demand tinggi-tingginya, tapi mereka Eropa dan US inilah masih sibuk untuk mengurusi corona di negara mereka. Jadi masih sempat lockdown, masih ya seperti itulah, masih sempat lockdown. Otomatis kalau lockdown, manpower di negara itu untuk dari handlingnya, dari handling dari kapal bongkar ke pelabuhan, dari pelabuhan nunggu ke nunggu truk tronton untuk ngangkut ke tempat pembongkaran ya, pembongkaran kayak gudang atau pabrik lagi, untuk kalau pamannya dia barangnya baru setengah jadi diproduksi lagi untuk diberi added value, baru didistribusikan. Jadi seperti itu intinya, kita ngomong gudang aja lah ya. Untuk bongkar ke gudang itu juga berkurang, karena kenapa, karena manpower di gudang sendiri, masing-masing gudang juga pasti berkurang karena corona ini belum selesai di US sama di Europe ini. Udah gitu, setelah selesai dibongkar pun udah delay dibongkar, barang dibawa balik lagi, taruh di pelabuhan lagi, kembali lagi, manpower di pelabuhan ini belum belum siap juga, jadi delay juga gitu ya. Manpower di pelabuhan belum siap, jadi delay juga.
perizinan segala macam, administrasi segala macam, itu juga pasti menimbulkan efek delay juga gitu, karena negara mereka memang belum 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 apa belum belum bisa tanganin corona ini 100% seperti kayak Cina. Sedangkan di Cina udah selesai, mereka lebih cepat untuk proses seperti ini gitu ya. Nah, singkat cerita, pada saat kontainer kosong pun mau dibawa balik lagi ke Cina, karena mereka pabrik-pabrik mereka yang di US sama Europe ini kan juga belum 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 produksi normal. Jadi belum butuh kontainer, ya belum butuh kontainer. Akhirnya kontainer kosong ini harus dikirim balik lagi ke Cina. Nah, sialnya pada suatu sebelum dikirim balik lagi, kembali lagi yang tadi saya ngomong, eh, perusahaan shipping belum menaikkan jumlah kapalnya mereka jalankan, belum naik. Jadi kecolongan di situ belum naik juga. Akhirnya kapal untuk bawa balik kontainer kosong ini ke Cina itu terganggu. Itu terganggu juga. Ada efek gangguan itu. Singkat cerita, jadi seperti itu, dia punya complicated. Jadi pertanyaan selanjutnya kan, kontainer kosongnya itu ada di mana semua gitu kan. Ya itu tadi, kontainer kosong itu bahkan ada di delay-delay itu tadi, dari kapal nunggu bongkar itu udah delay berapa hari di atas lautan, dari udah bongkar nunggu sopir datang untuk ngangkut kontainer itu ke gudang pembongkaran. Di gudang pembongkaran sopirnya harusnya nggak nunggu, mungkin sekarang bisa nunggu beberapa hari untuk nunggu dibongkar barangnya. Udah bongkar barang dibawa balik ke pelabuhan, nunggu administrasinya lagi sebelum dikirim balik lagi ke Cina pakai kapal, dikirim kosong gitu ya. Setelah di pelabuhan pun masih nunggu kapal, karena kapalnya belum belum apa nggak ada kapal juga, karena shipping line ini belum jalan semuanya gitu, dan ada beberapa mungkin shipping line yang bangkrut karena corona ini, jadi menurunkan fasilitas kapal yang mengangkut kontainer ini juga. Jadi ya itu yang memperlambat lah semua untuk kontainer ini. Nah, sekarang kan pertanyaannya selanjutnya, pengaruhnya terhadap emiten, apa pengaruhnya terhadap kita emiten ya. Simple pengaruhnya menurut saya. Pengaruhnya itu, emiten yang ekspor barang itu bakal kena dua hal gitu ya. Hal pertama, ini mungkin yang nggak terlalu parah, tapi berefek juga saya rasa. Cost untuk shipping itu pasti meningkat juga. Cost untuk shipping itu pasti meningkat. Memang hal ini bisa ditanggulangi selama pembelinya mau membayar lebih. Tapi yang hal kedua ini yang menurut saya paling parah. Bukan cuma masalah harga, tapi memang fasilitas kontainer itu nggak ada. Jadi mereka mesti simpan barang itu di gudang dulu sampai nunggu kontainer ada. Nah, ini yang paling parah menurut saya, yang memberikan efek paling parah kepada perusahaan emiten-emiten yang ada di Indonesia. Parahnya kenapa? Ya itu tadi, eh, kalau gudangnya masih cukup untuk mereka produksi terus, gudang cukup, modal kerja cukup, ya nggak apa-apa, ya. Selama mereka nggak ambil pinjaman, nggak apa-apa. Kalau mereka ambil pinjaman ya kena bunga, intinya gitu ya. Tapi kita nggak usah ngomong pinjaman dulu sih sekarang. Kita anggaplah dia cukup, ya. Kalau dia gudang kita anggap modalnya cukup dulu ya. Kalau gudang cukup, modal kerja cukup, ya nggak ada masalah gitu. Barang bisa ditumpuk sampai menunggu kontainer selesai masalah kontainer ini. Tapi kalau mereka gudang nggak cukup gimana? Ya nggak ada jalan satu-satunya. Jalan satunya cuma bisa sewa gudang, kos lagi, atau kalau nggak stop produksi sama sekali. Stop produksi dulu sampai barang-barang ini semua keangkut dulu dan mereka ada tempat lagi untuk menaruh barang. Ini yang paling parah menurut saya. Terus emiten apa lagi yang kena? Satu lagi, emiten yang memanfaatkan impor sebagai bahan baku. Ya, jadi kita tahu beberapa emiten yang pakai impor itu, yang impornya itu, kita ngomong sekarang yang impor bahan bakunya itu yang di Indonesia itu belum ada ya, belum ada, jadi masih harus impor bahan baku. Entar dia impornya dari benua Amerika, Eropa, atau dari Asia pun itu pasti kena juga gitu ya. Seperti kayak tadi emiten yang kirim barang itu nggak terbatas cuma Eropa sama Amerika, tapi yang ekspor barang ke Asia pun itu kena juga. Ya, Asia, Afrika itu kena juga. Pokoknya intinya deh, kalau ekspor itu pasti kena. Kenapa? Ya kembali lagi, kontainer itu memang yang masalah kan di sana Eropa sama Amerika. Tapi jangan salah, kontainer itu kan kalau mamanya
umpamanya nggak ada yang di sana masalah dan ada kiriman lagi, ya mereka kirim lagi ke sana pasti. Ya memang beberapa shipping line, beberapa apa perusahaan kontainer yang jasa sewa kontainer, beberapa memang udah nggak mau memberikan kontainer kalau mereka kirim ke Amerika sama Australia. Itu memang ada di lapangan, itu udah mulai terjadi. Tapi kembali lagi, kalau memang orangnya bersedia bayar mahal ya, dan shipping line itu hitung-hitung segala macam masuk, ya kenapa enggak mereka tinggal kirim ke sana gitu selama profitnya terjaga. Simpelnya kan gitu aja. Tapi yang saya mau tekankan di sini ya, masalah kontainer ini udah mendunia gitu. Jadi kalau satunya di sana kena, otomatis source ini ketarik semua, dan Asia bakal kena semua juga untuk kesediaan kontainer itu, ketersediaan kontainer itu pasti bakal kena juga. Pasti bakal kena juga. Harganya juga pasti bakal naik juga gitu, dan memang terjadi sekarang udah naik juga gitu. Jadi bukan cuma kirim ke Amerika dan Eropa, tapi kirim ekspor ke seluruh negara itu hampir dia punya cost itu bakal udah naik juga gitu ya. Memang paling parah kenaikan itu yang 40 feet, tapi 20 feet juga udah naik juga gitu, dan naiknya juga udah signifikan meskipun nggak separah yang 40 feet. Nah, kembali lagi, emiten impor yang bahan baku itu simpelnya gini, em, dia impor kalau papanya masih susah kayak gini, dia impor bahan baku kan costnya pasti naik juga gitu kan. Costnya naik, dan paling parah lagi yang seperti kayak tadi, contoh yang tadi, yang paling parah kalau dia nggak ada bahan baku gimana gitu loh. Kalau dia nggak ada bahan baku, ya udah stop produksi, ya fixed costnya jalan gitu. Fixed costnya jalan, mereka stop produksi. Nah ini ya repot ya. Jadi cara lihatnya gampang sebenarnya. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan, teman-teman tinggal lihat aja, cari yang lihat emiten itu yang persediaannya, ini kita ngomong emiten yang impor bahan baku ya, dan di lokal nggak ada. Kalau lokal ada ya gampang, tinggal switch aja ke lokal pembeliannya. Tapi ini kita ngomong kalau lokal nggak ada bahan baku itu. Nah, simpelnya teman-teman lihat laporan keuangan, lihat persediaannya aja. Ya, persediaan itu tahan berapa hari sih? Ya. Kalau umpamanya dia bisa tahan di atas, persediaan cukup di atas 6 bulan, segala macem, ya itu mungkin relatif aman. Tapi teman-teman sekalian jangan lupa di breakdown ya persediaannya ya, karena kan kayak dia produksi satu, belum contoh gini, kayak umpamanya dia produksi busi, belum tentu kan semua businya ini, badan whole businya ini, kecuali dia perusahaan trading ya. Kalau kayak perusahaan kayak pabrik, belum tentu whole businya ini semua bahan bakunya kan impor. Kalau kayak busi ya mungkin keramiknya aja di badan busi itu yang impor. Nah itu teman-teman breakdown aja itu ya, lihat kira-kira itu cukup nggak untuk untuk beberapa bulan ke depan ya, produksi sampai masalah konten ini selesai gitu ya. Nah ini kembali jadi kayak dua sisi lagi. Kita kemarin bahas kalau perusahaan yang persediaannya, sebenarnya kalau persediaannya kecil itu kan sebenarnya lebih bagus, karena uang itu manajemen bisa pakai untuk muter terus ya. Jadi nggak ada cost di mana numpuk itu uang di sana. Tapi pada saat terjadi krisis seperti ini, perusahaan yang punya persediaan banyak, ya kita ngomong ini kembali lagi, kita ngomong konteksnya sini, persediaannya hanya boleh yang hanya ada barang persediaannya itu dari impor gitu ya. Perusahaan yang punya persediaan tebal itu yang diuntungkan. Kenapa? Dia masih bisa produksi ya. Seandainya kalau kayak barang sejenisnya kompetitornya sudah habis produksinya barangnya, ya dia bisa dia ada kemungkinan untuk upgrade harga. Simpelnya seperti itu, untuk menutupi risk kedepannya lebih yang bakal dia hadapin. Jadi perusahaan yang punya persediaan tinggi pada saat seperti ini, krisis seperti ini yang bakal diuntungkan gitu ya. Persediaan impor ini bakal diuntungkan. Ya ini kembali lagi kayak dua sisi mata uang seperti yang saya bilang. Makanya dalam menginterpretasikan laporan keuangan itu saya pikir seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, kita nggak bisa bilang oh ini lebih bagus hanya karena lihat rasio tok, atau hanya karena lihat persediaan tinggi tok. Jadi kita masih dig lebih dalam lagi, kenapa sih persediaan tinggi segala macam. Dan kalau terjadi krisis seperti ini, malah persediaan tinggi ini yang bakal lebih bagus gitu, karena mereka bakal lebih tahan, daya tahannya itu lebih ada terhadap krisis ini. Ya mirip lah seperti kayak kalau perusahaan punya cash kebanyakan nggak dimanfaatkan sebelum krisis, perusahaan apa sebelum kalau nggak ada krisis,
perusahaan itu malas manfaatin cashnya itu malas, akhirnya dengan dengan cashnya gede, terlalu gede, itu return of assetnya bakal rendah segala macam, itu bakal terjadi. Tapi kalau pada saat terjadi krisis, perusahaan seperti seperti inilah yang punya daya tahan yang paling panjang. Ya simpelnya gitu. Oke, sampai di sini dulu masalah kontainer ini. Kita akan kembali di pembahasan selanjutnya. Semoga masalah kontainer cepat teratasi ya. Bye.